wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktaba abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال فلا تستبعد وقوع الزلازل والخسف والصواعق على مكان أهله يتركون الصلاة ولا تقل إني أصلي ولا أبالي بهم ولا علي منهم لأن البلاء إذا نزل يعم الصالح والطالح لكونه لم يأمرهم ولم ينههم ولم يهجرهم في الله تعالى والله على كل شيء شهيد. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه قولوا اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ثم قال أتدرون من الشقي المحروم؟ قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال تارك الصلاة. وفي حديث الإسراء لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ترضخ رؤوسهم بالحجارة كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض المفسرين المراد أنهم يضيعون الصلاة ويخرجونها عن وقتها. والويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال الدنيا لذابت من شدة حره وهو مسكن من يتهاون بالصلاة إلا أن يتوب إلى الله ويندم على ما فرط. والصلاة بها يحصل الفرق بين المؤمن والكافر. Di pertemuan sebelumnya kita dijelaskan bahwa bala akan terangkat dari tempat yang mana penduduknya penghuninya adalah orang-orang yang ahli sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, sebagaimana bala justru akan turun pada tempat yang penduduknya meninggalkan sholat. Tergantung sholat. Kalau memang penduduknya itu ahli sholat, masjidnya selalu penuh dengan jamaah, musolahnya penuh dengan jamaah. Kalaupun mereka nggak sholat di masjid atau di musolah, di rumah mereka tetap menjalankan sholat. Insya Allah tidak akan ada bala yang turun. Tapi kalau penduduknya meninggalkan sholat, maka bala akan turun ke tempat tersebut. Karena itu diingatkan di sini fala tastab'id wuqu'az zalazili wal khasfi was sawa'iqi ala makanin ahluhu yatrukuna shalah. Jangan pernah mengira akan jauh jatuhnya gempa, angin topan, kemudian bencana di tempat yang penduduknya itu meninggalkan sholat. Artinya di sini kita diingatkan bahwa hampir bisa dipastikan
ketika penduduknya meninggalkan sholat, sebagian sholat, sebagian tidak, atau keseluruhannya nggak sholat, maka jangan pernah kita merasa aman dari turunnya bencana ke daerah kita. Maka dari itu kita harus mengajak, menarik orang-orang yang tidak berkenan untuk sholat agar mereka menjalankan sholat. Jangan pernah didiamkan, dibiarkan, karena semakin lama kalau dibiarkan semakin banyak orang yang akan meninggalkan sholat. Contoh aja, kalau kita lihat mundur 20 tahun yang lalu, yang nggak Jumatan itu sedikit. Kalaupun mereka nggak Jumatan, singit-singitan. Tapi sekarang sudah banyak terang-terangan mereka nggak Jumatan. Loh, semakin tahun semakin banyak. Kalau bulan Ramadan dulu yang jualan di siang hari sedikit, semakin tahun semakin banyak. Yang makan di warung dulu sedikit, semakin tahun semakin banyak. Lah ini menandakan kalau kita biarkan semakin berkembang. Sama dengan penyakit yang ada di tubuh kita. Kalau nggak langsung kita obati, akan menyebar kepada yang lain. Yang sakit semakin banyak. Tapi kalau yang di tubuh kita obati, selesai sudah. Bala Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kalau penduduknya nggak mau sholat. Atau sebagian sholat, sebagian enggak. Jangan pernah mengatakan pada diri kita sendiri, inni usolli wala ubali bihim wala alayya minhum. Pokoknya saya sholat, nggak ngurus mereka sholat, nggak sholat babano. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Atau juga mengatakan wala alayya minhum, aku nggak punya kewajiban apapun dari mereka. Kalau bahasanya Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Bahasanya Al-Quran seperti itu. Wes urusan dewe-dewe. Aku ngurus awakku dewe, gak ngurus bahkan jongkir walik. Yang perlu kita pahami bahwa li'annal bala idza nazala ya ummus salihah wat talih. Karena bala itu turun, kalau sudah turun merata, yang soleh ya kena bala, yang toleh juga kena bala. Tsunami di Aceh, oh yang selamat para ulama, para kiai, ndak ono ya kena kabeh. Hanya beberapa yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rusak, kabeh rusak. Oh omahe wong soleh aman, semuanya kena. Semuanya kena, nggak ada yang nggak kena, semuanya merata. Oh itu Masjid Darussalam nggak apa-apa, loh tetap kena. Karena bala itu ya merata sudah, siapapun kena. Lah kenapa kok tetap diturunkan oleh Allah bala tersebut? Likaunihi lam ya'murhum wa lam yanhahum wa lam yahjurhum fillahi ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Karena orang yang soleh kena musibah juga, sebab mereka tidak memerintahkan orang-orang yang tidak mau sholat untuk sholat, tidak mau melarang orang-orang itu dari kemaksiatan, dan tidak menjauhi mereka karena Allah. Diam. Kemaksiatan dijalankan, diam. Nggak mau sholat, diam. Kemudian sudah diem, tetap bergaul dengan mereka. Lah dari situlah orang-orang Bani Israel atau umat-umat terdahulu diberi bala oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka bungkam daripada kemaksiatan yang dijalankan. Bahkan malaikat itu ada yang protes kepada Allah, ya Allah, di sana ada orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, tetap diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan bala kepada semuanya. Karena apa? Karena dia
tidak marah karena aku dan tidak memerintahkan orang ke dalam kebaikan. Tidak marah ketika kemaksiatan dijalankan dan tidak memerintahkan ke dalam kebaikan, sehingga bala merata kepada mereka. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui, maha melihat, maha menyaksikan. Jadi kalau kita diem, Allah itu tahu. Allah mengetahui satu persatu dari kita, sehingga mau nggak mau, walaupun kita sholat, kita juga harus mengajak orang yang nggak mau sholat untuk sholat. Karena itu, kalau itu terjadi kepada kita, kita lakukan. Kalaupun ada musibah, musibahnya itu bukan musibah umum, tapi perorangannya. Kenapa? Sudah dijalankan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, semuanya kena. Semuanya akan kena. Diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pernah beliau bersabda pada suatu hari, berkata kepada para sahabatnya, katakanlah, kata Rasulullah, katakanlah, Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Para sahabat diperintahkan untuk membaca doa, ya Allah, jangan jadikan di antara kami orang menjadi orang yang hancur dan orang yang jauh dari rahmat-Mu. Jadi jangan jadikan di antara kita orang yang hancur, yang celaka, dan orang yang jauh dari rahmat-Mu. Maka Rasulullah setelah mengatakan hal tersebut tanya kepada sahabat, atadruna manisyakiul mahrum? Tahukah kalian siapa orang yang celaka dan orang yang jauh dari rahmatnya Allah, yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah? Maka kebiasaan para sahabat nggak tahu. Kalau Rasulullah mengatakan seperti itu, walaupun mereka tahu pun mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kenapa? Berharap mendapatkan ilmu. Qalu waman huwa ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Orang syagi al-mahrum, celaka, tidak mendapatkan rahmatnya Allah, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjawab, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Jadi ketika kita berdoa Allahumma la taj'al fina syagiyan wala mahruman, itu seakan-akan kita berdoa, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sholat, yang ahli dalam sholat, orang-orang yang selalu menjalankan sholat. Memang kata-katanya la taj'al fina syaqiyan wala mahruma, tapi pada hakikatnya persis dengan doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Maknanya sama. Itu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Di dalam hadis cerita Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa untuk Mi'raj ke arasnya Allah dan mendapatkan kewajiban sholat. Lah di saat perjalanan Rasulullah itu menyaksikan banyak kejadian. Ada yang melihat, ada yang dilihat oleh Rasulullah itu orang memotong lidahnya, bibirnya, kemudian tumbuh lagi, macam-macam kejadian yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan. Ada yang melewati satu daerah aromanya wangi, ada yang aromanya busuk, dan banyak cerita tentang itu. Di antaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu kaum yang mana kepala mereka dipecah dengan batu, Setelah pecah, adat kama kanat,
kembali seperti semula. Pecah balik maneh. Pecah balik maneh. La yaftur anhum min dzalika syai'. Enggak berhenti-berhenti. Terus seperti itu. Pakai batu dipecah kepalanya. Pecah balik lagi, pecah balik lagi. Dan itu memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran. Bukan untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak mungkin. Tapi untuk umatnya, pelajaran untuk umatnya. Semua kejadian yang ada di dalam Isra Mi'raj itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pelajaran untuk umatnya. Oh, kalau ini nilainya kebaikan, lakukan seperti itu. Oh, kalau ini nilainya keburukan, jauhi, jangan sampai seperti itu. Nah, ketika Rasulullah lewat bau aroma wangi, ditanya kepada Jibril, aroma apa ini? Ini dari kuburan Masyitah imratu Fir'aun. Masyitah ibnatu Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Diceritakan bahwa dia ini orang yang beriman, saat walaupun Fir'aun seperti itu tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditantang oleh Fir'aun mau kembali menyembah dia, meninggalkan Allah, atau keluarganya digoreng di minyak yang sudah panas. Mereka tetap, keluarganya, anaknya, suaminya, bahkan anaknya yang masih bayi tetap dalam pendirian beriman kepada Allah. Dimuliakan oleh Allah, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad untuk pelajaran bagi kita. Lihat, kalau orang selalu berpegang teguh dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini ada satu kaum dipecah-pecah kepalanya kembali utuh, dipecah kembali utuh, terus berulang kali, tidak berhenti-henti. Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, man haula? Jibril, siapa mereka ini? Bukan satu orang loh ya, kaumun. Kaum itu minimal ya 3 lebih. Biasanya satu kaum itu ya banyak kan. Lah, ini satu kaum mereka memecah kepalanya, utuh lagi, pecah, utuh lagi, terus menggunakan batu. Tanya Rasulullah, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Qala alladzina tatasaqalu ru'usuhum anis shalah. Itu mereka orang-orang yang kepalanya berat untuk sholat. Maksudnya apa? Bukan hanya kepalanya yang berat untuk sholat, yang malas sholat. Lah, orang yang malas sholat itu tandanya orang munafik. Orang yang malas sholat tandanya orang munafik. Dalam ayat Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mau sholat mereka, tapi malas. Bahkan wis malas, yuraunan nas, pamer kepada manusia, ingin dipuji, ingin dipandang, ingin dihormati, ingin dimuliakan. Wis salate malas, dipamer-pamer. No, itu tanda orang munafik. Lah, orang ini, orang tatasaqal ru'usum anis shalah, itu di hari kiamat kelak nanti dipecah seperti itu. Kepalanya dipecah dengan batu, kembali utuh lagi. Kenapa? Berat untuk sholat. Khususnya juga menjadi tanda orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Bahkan Rasulullah itu mengatakan, kalau memang boleh, aku akan ngundur, gak ikut sholat berjamaah, keluar ke rumahnya orang-orang yang gak mau sholat berjamaah itu tadi. Aku bakar rumah mereka. Kalau boleh. La yu'adzib binar illa rabbun nar. Gak boleh mengazab dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh, la uharriqu buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka. Karena meninggalkan salat. Asqalu sholati alal munafikin salatul isya wa salatus subhi. Dalam riwayat salatul fajri. Salat isya dan salat subuh. Jadi tandanya orang yang meninggalkan salat adalah tanda, atau yang berat dari salat, tandanya orang munafik. Khawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik.
Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Celakalah bagi orang yang sholat, alladzina, orang yang sholat itu yang mereka hum an salatihim, lupa dari sholatnya, sahun, mereka lupa dari sholatnya. Kalau diartikan secara letterlek, maka celaka bagi orang yang sholat yang mereka lupa dari sholatnya. Ahli tafsir mengatakan maksud daripada al-musallin alladzina hum an sholatihim sahun adalah annahum yudayyi'una sholata wa yukhrijunaha an waktiha. Mereka menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat itu luas maknanya. Ada yang bisa diartikan menyia-nyiakan itu sholat pokoknya sholat. Ya, seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, pamer, ini dipuji. Mereka menyia-nyiakan sholat. Padahal kalau kita mengetahui hakikatnya sholat, maka sholat itu adalah hal yang istimewa. Karena apa? Sholat itu silatun bainal abad wa rabbih. Sambungan antara manusia makhluk dengan Tuhannya. Sambungan antara manusia dengan Tuhannya. Bisa kita bayangkan, kalau kita mau telepon presiden, nggak mungkin kita bisa langsung telepon presidennya. Pasti lewat ini, lewat sana, lewat sana, lewat sana. Nggak bisa langsung, nggak bisa. Kecuali orang-orang terdekat. Apalagi mau langsung sambung kepada Tuhan, gak bisa. Apa jalurnya ini? Sholat. Langsung kita sambung dengan Allah tanpa perantara. Tanpa perantara. Kita langsung munajin Rabbah. Orang yang sholat itu bermunajat, berbincang secara langsung dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara siapapun. Karena kadang ulama mengatakan kalau pingin berbincang dengan Allah, sholatlah. Kalau kepingin kamu dinasihati oleh Allah, bacalah Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah. Menyanyiakan sholat bisa juga diartikan pamer, kepingin dipuji dengan sholatnya, tidak menghargai nilai sholatnya. Itu juga termasuk menyanyiakan sholat. Wa yukhrijunaha, mengeluarkan sholat an waktiha, dari waktunya. Kalau kita belajar fikih, ada waktu sholat duhur dari tergelincirnya matahari sampai bayangan itu sama dengan bendanya dan lebih sedikit, atau sampai sama dengan bendanya. Kemudian masuk waktu asar dengan bayangan sama dengan bendanya sampai terbenamnya matahari. Masuk waktu maghrib terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah. Masuk waktu isya dari terbenamnya mega merah sampai terbitnya fajar shodiq. Dari terbitnya fajar shodiq masuk waktu subuh sampai terbitnya matahari. Itu waktu-waktu sholat. Lah, di dalam waktu sholat itu ada pembahasan yang sangat panjang. Alhasil di situ kita dilarang sampai sholat fi waktil hurmah, di waktu yang haram. Waktu yang haram itu sekiranya ada daripada rukun sholat yang keluar dari waktunya. Perlu digarisbawahi, keluar dari waktu bukan dengar azan. Karena azan itu sudah masuk waktu. Azan sudah masuk waktu. Jadi sampai keluar dari waktunya. Ketika tinggal salamnya saja wis kari salam itu masuk waktu asar, sholat duhur misalkan, atau kita maghrib ini gak sholat sampai isya, tinggal dia salam itu barengan dengan masuk waktu isya, itu dosa sudah haram. Kalau tanpa ada uzur, haram, dosa. Ini termasuk orang-orang yang masuk dalam firman-Nya Allah, fawailul lil musallin. Apalagi sampai sholatnya keluar dari waktunya total. Sholatnya maghrib
habis isya, asar habis maghrib, zuhur habis asar misalkan. Kenapa? Kerja tadi. Nggak ada udzur, haram dosa. Termasuk dalam firman Allah, fawailun lil musallin. Mengeluarkan sholat dari waktunya walaupun hanya satu rukun sholatnya saja. Apalagi kalau seluruh sholatnya berada di luar. Lu udzur saya ini bepergian. Kan di dalam bepergian itu boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Loh, nggak apa-apa kalau seperti itu. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Yang penting semua syaratnya terpenuhi, nggak masalah. Mau sholat zuhur di waktu asar nggak masalah. Yang penting syaratnya terpenuhi. Perlu belajar syaratnya. Kalau cuma ikut-ikutan bahaya, dosa yang akan dia dapatkan. Karena itu perlu diperhatikan, jangan sampai kita sholat keluar daripada waktunya. Wal wail, para ulama tafsir mengatakan maknanya wail. Sebagian ulama tafsir, nggak semuanya, sebagian mengatakan wail. Kata-kata di dalam ayat tersebut, fawailun lil musallin. Wail, apa itu wail? Wail itu adalah wadin fi jahannam, satu lembah yang ada di neraka jahanam. Wail itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Namanya lembah itu kan diapit, dikelilingi gunung ya, itu lembah. Itu kalau di dunia. Nah, kalau di hari kiamat di neraka nggak ada gunung ya, tapi tempatnya sangat dalam yang ada di neraka jahanam. Karena memang orang-orang yang masih Islam, selama dia bukan orang munafik atau orang kafir, tempatnya adalah di neraka jahanam. Karena neraka itu ada tingkat-tingkatannya. Yang paling atas adalah neraka jahanam. Lah itu tempatnya orang-orang yang ahli maksiat dari orang Islam. Tempatnya di situ. Lah ini neraka jahanam masih ada lembahnya. Sik rodok jeweru maning. Lausuyirat fihi jibalud dunya. Kalau misalkan gunung yang ada di dunia ini semuanya diletakkan di situ, digiring ke sana, lazabat, akan meleleh min syiddati harrihi, karena sangat panasnya. Sing tahu nanti Timur Tengah, Pak, ke Saudi misalkan, pas musim panas, panas iku ya apa? Sepanas-panasnya ya gak leleh. Gunungnya ya gak leleh. Sak banjir-banjire longsor itu ya paling mek samono-mono tok, gak ngentekno gununge. Oh, longsor di sana gununge dadi rata gak ono. Hanya beberapa daerah aja yang rusak, selebihnya tetap utuh gununge. Gak meleleh. Ini kalau gunung yang ada di atas dunia semuanya digiring masuk ke well tadi, nyunyut. Kaya es batu didekek nang awan-awan di aspal. Cepet enteke. Ya. Atau di es batu dekek nang panci langsung diurupno kompore, cepet nyunyute. Seperti itu gunung yang dimasukkan di well tadi. Lah tempat seperti itu maskan man yatahawanu bis shalah illa an yatuba ilallah wa yandam ala ma farrat. Tempat seperti itu menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang meremehkan sholat, mengentengkan sholat, menganggap sholat sekedar perbuatan pekerjaan gitu aja, pokoknya ngelakoni aja. Hati-hati, karena sholat ini adalah perkara yang sangat besar. Sering banyak hadis sebelum-sebelumnya kita bahas tentang kedudukan sholat di dalam agama. Bahkan Rasulullah mengatakan sholatu minadin bimanzilatir ra's minal jasad. Sholat itu kalau dihitung dari agama seperti kepala dari manusia. Kalau sholatnya nggak ada, ya agamanya mati. Kalau manusia itu kepalanya nggak ada, ya mati. Lek ore bahaya. Ya. Akhirnya setan tak berkepala ini medeni bocah.
Tempatnya orang yang meremehkan sholat adalah al-wail tadi, kecuali kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah disinilah pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisul qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku lebih mendahului daripada murkaku. Allah itu kalau sudah murka, nabi, semua nabi nggak ada yang berani. Semua nabi nggak ada yang berani. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berani memohon kepada Allah saat Allah tidak murka. Tapi kalau sudah murka, siapapun, karena itu Rasulullah ketika dibacakan ayat Al-Quran sampai ayat yang menandakan bahwa beliau akan dijadikan saksi, itu Rasulullah langsung menangis, khawatir, takut. Kenapa? Mengetahui bahwa kalau Allah sudah murka luar biasa. Tapi ketahuilah bahwa Allah itu tidak seperti manusia. Digarai pisan pindo langsung ngamuk. Nah, coba kita digarai pisan pindo kan, yo awas kon. Bala ini mana itu piring melayang kon kan ngono. Atau kuburan, rumah sakit. Ojo, tapi rumah sakit untuk corona. Antara lorong kok akhirnya ya. Antara kuburan atau itu kalau kita, kalau Allah enggak. Mulai kapan Allah dimaksiatin? Mulai zaman dari Nabi Adam. Turun ke bumi dari anaknya Gobil dan Habil. Cerita sudah mulai adanya kemaksiatan. Terus sampai sekarang. Yo gak dijur-jur bumi ini ya tetap enggak. Kenapa? Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Karena itu kalau ada seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah, itu malaikat yang mencatat keburukan nggak boleh langsung nyatat. Tunggu sampai 6 jam. Kalau dia nggak melakukan kebaikan, tulis keburukannya. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, nggak usah ditulis. Inna rahmati sabagat ghadabi. Rahmatnya Allah lebih mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Karena itu walaupun dohirnya kita ini ahli ke mushola, ahli ke majlis, kita ini masih banyak dosa, masih meremehkan sholat. Ayo selalu sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Rasulullah itu sudah jaminan surga. Nggak ada keraguan sama sekali bahwa Rasulullah akan masuk surga, nggak ada. Pasti masuk surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak kurang dalam sehari semalam 70 kali beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kurang daripada 70 kali. Bahkan riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Duduk seperti istighfarnya kita dalam salat, astagfirullahaladzim, katanya Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan yang salihah, beliau mengatakan istighfaruna yahtaj ila istighfarin katsir. Istighfar kita itu butuh diistighfari lagi, istighfar yang banyak. Kenapa? Kita tidak benar-benar memohon ampun kepada Allah, hanya sekedar lisan kita astagfirullahaladzim. Kita nggak pernah merasa dosa kita ini seperti ini besarnya. Karena itu kalau istighfar itu yang benar, astagfirullahaladzim, kita penuhi dengan penyesalan atas dosa yang pernah kita lakukan. Lah itu istighfar yang benar. Lah itu yang dilakukan Rasulullah, tidak kurang 70 kali sampai 100 kali. Kalau kita aku balak-balik atusan ewonan mungkin aku istighfar. Ya istighfar kita perlu diistighfari lagi sih an. Kenapa? Istighfar kita ini pokoknya metu teko cangkem. Bukan membuat kita ini merasa menyesal daripada perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena itu perlu diistighfari lagi. Nah, istighfar yang benar. Benar-benar memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa kok kita bertobat itu istimewa. Katanya ulama dalam perkataannya la kabirata ma'al istighfar wala shaghirata ma'al israr. Enggak dikatakan dosa besar kalau dia selalu beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Benar-benar meminta ampun.
Sebesar apapun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Yakin. Dan tidak dikatakan dosa kecil kalau sudah berulang kali dilakukan. Itu dosa besar. Karena itu perlu kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli yang meremehkan sholat, yang tempatnya disiapkan oleh Allah di well tadi, kalau dia mau bertobat dipindah oleh Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yandam ala ma farrat, dan dia menyesal atas apa yang ia sia-siakan dari kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan bertempat di tempat yang mengerikan tadi. Wassalatu biha yahsulul farqu bainal mu'min wal kafir. Perbedaan dan sholat, dengan sholat itu bisa menjadikan perbedaan antara orang yang beriman dan orang kafir. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, farqu ma bainana wa bainal musyrikin as-shalah, atau aukamakol, pernyataan yang mungkin mirip sama atau berbeda sedikit. Rasulullah mengatakan perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Mereka orang kafir nggak ada sholat, nggak ada yang sholat. Kalau dikatakan mereka beribadah, mereka juga beribadah dalam agama mereka, dalam ajaran mereka. Kalau dikatakan mereka itu memiliki kewajiban, mereka juga memiliki kewajiban, tapi tidak sama kewajibannya. Puasa, mereka ada kewajiban puasa. Orang Yahudi itu dulu memiliki kewajiban puasa. Orang Nasoro juga dulu memiliki kewajiban puasa. Nah, umat Islam juga ada kewajiban puasa. Tapi yang membuat beda orang kafir dan orang muslim, orang mukmin adalah sholat. Sholat. Nah, jadi kalau kasarannya kalau orang nggak mau sholat berarti dia menyerupai orang karena itu ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu fakot kafar, dia telah kufur. Karena itu sebagian mazhab mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu seperti murtad. Sebagian mazhab. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i enggak. Yang penting masih meyakini kewajiban, tidak mengingkari kewajiban. Dia meninggalkan sholat karena malas, karena meremehkan, dia dikatakan hayawan ghairu muhtaram, tapi masih muslim. Masih muslim. Tapi kalau sudah meyakini bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, murtad, dia keluar dari agama Islam. Kalau masih meremehkan, gampang weh sholat engko le weh sumur 50 ae. Durung 50 tebal maneh ya. Kena azab karo pangeran. Auzubillah min dzalik. Karena itu kalau kita kepingin dianggap beda dengan orang-orang kafir, maka sholatlah dengan sholat yang baik. Kita akan dijamin menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang beriman, gak ada tempat mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman yang mereka sholatnya khusyuk. Ketika kita sholatnya dengan baik, kita masuk tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beriman, kita akan beruntung. Masa orang yang beruntung itu tempatnya neraka? Gak mungkin. Tempatnya orang-orang yang beruntung adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ahli dalam ibadah, khususnya salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu dan senantiasa menjalankan salat dengan khusyuk, dengan baik, dengan hudurul qalb, dan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak keturunan kita, keluarga kita, kerabat kita semua menjadikan orang-orang yang ahli salat. Tetangga-tetangga kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah hidayah agar mereka bisa menjalankan sholat, dan mudah-mudahan Allah permudah langkah kita untuk menjalankan sholat secara berjamaah,
dijauhkan daripada sifat nifak, dijauhkan daripada sifat keburukan-keburukan yang ada dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.